Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hastutinisi dari kelas MJ702 S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai soal studi kasus tentang analisis saham dan obligasi pada mata kuliah manajemen investasi. Di sini saya dibimbing oleh Ibu dosen Pustika Ayu Puri, SE, MSI, M. Untuk soal yang pertama yaitu mengenai analisis saham. Berikut soalnya. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Gunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Oke, untuk soal yang pertama, kita akan menganalisis saham menggunakan Gordon Growth Model. Dari soal sebelumnya diketahui bahwa dividen yang baru saja dibagikan atau di nol sama dengan 2.000 per lembar. Sedangkan tingkat pertumbuhan dividen atau G yaitu 10% per tahun. Dan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K adalah 15% per tahun. Untuk rumus Gordon Court Model yaitu P0 sama dengan D1 dibagi K kurangi Q, di mana P0 adalah nilai intrinsik saham saat ini, sedangkan D1 adalah dividen tahun depan, K adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Untuk langkah perhitungannya, yang pertama adalah kita menghitung dividen tahun depan atau D1. D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G, sama dengan 2000 dikali 1 ditambah 0,10, sama dengan 2200. Yang kedua adalah kita menghitung nilai intrinsik saham atau P0. P0 sama dengan 2.200 dibagi 0,15 dikurangi 0,10 sama dengan 2.200 dibagi 0,05 yaitu 44.000. Jadi, nilai intrinsik saham atau P0 adalah sebesar 44.000 per lembar. Nilai intrinsik tersebut mencerminkan harga wajar saham berdasarkan asumsi bahwa dividen akan tumbuh secara konstan sebesar 10% per tahun. Dan investor mensyaratkan tingkat pengembalian sebesar 15%. Sehingga jika harga pasar saham kurang dari 44.000, maka saham undervalued dan layak dipertimbangkan untuk dibeli. Sedangkan jika harga pasar saham lebih besar dari 44.000, maka saham overvalued. Untuk selanjutnya, kita akan menganalisis terkait obligasi. Dalam soal UAS diketahui, investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal yaitu 10 juta, jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12% per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga pasar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Dari soal tersebut, dapat diketahui nilai nominal obligasi atau FV sama dengan 10 juta, sedangkan jangka waktu atau N adalah 5 tahun, sedangkan tingkat kupon 12% per tahun, pembayaran kupon tahunan, dan tingkat bunga pasar atau R return sama dengan 10% per tahun. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung kupon tahunan. Kupon sama dengan 12% dikali nilai nominal obligasi yaitu 10 juta. Didapatkan hasil 1.200.000. Kemudian langkah kedua adalah rumus harga wajar obligasi. Harga wajar obligasi adalah nilai sekarang dari seluruh arus kas kupon ditambah nilai nominal pada saat jatuh tempo. Bisa dilihat dari persamaan pada gambar tersebut. Di mana P yaitu sigma C dibagi 1 per ditambah R pangkat T ditambah FV dibagi 1 ditambah R pangkat N, di mana T sama dengan 1.
yaitu di mana P adalah harga wajar obligasi, C adalah kupon tahunan, R adalah tingkat bunga pasar, sedangkan FV adalah nilai nominal, dan N adalah jangka waktu tahun. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kita akan melakukan perhitungan nilai sekarang. Nilai sekarang kupon atau PV kupon adalah 1.200.000 dikali 1 dikurangi 1 ditambah 0,5 dipangkat minus 5 dibagi 0,10. PV kupon sama dengan 1.200.000 dikali 3,7908 sama dengan 4.548.960. Kemudian kita mencari nilai sekarang nilai nominal, yaitu PV nominal adalah 10 juta dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 5. PV nominal adalah 10 juta dibagi 1,61051 sama dengan 6.209.210 rupiah. Sehingga harga wajar obligasi dapat kita peroleh P sama dengan 4.548.960 rupiah ditambah 6.209.210 rupiah didapatkan hasil 10.758.170 rupiah. Kesimpulannya adalah harga wajar obligasi tersebut adalah sekitar 10.758.170 rupiah. Karena harga wajar obligasi tersebut lebih besar daripada nilai nominal obligasi yaitu 10 juta, maka obligasi tersebut dijual pada harga premium. Obligasi ini diperdagangkan pada harga premium karena tingkat bunga kupon 12% lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar yaitu 10%, sehingga memberikan imbal hasil yang lebih menarik bagi investor. Investor bersedia membayar lebih mahal untuk memperoleh pendapatan kupon yang relatif lebih tinggi daripada imbal hasil pasar saat ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi portofolio saat ini. Diketahui investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio 18%, rata-rata return bebas risiko 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, dan return market 14%. Anda sebagai konsultan diminta untuk menganalisis dan mempresentasikan poin-poin berikut. Yang pertama adalah nilai intrinsik. Yang kedua adalah penilaian obligasi. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Oke, kita masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu analisis nilai intrinsik. Tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama. Bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000. Apakah saham tersebut layak dibeli atau undervalued atau dijual overvalued? Oke, yang pertama dari data portofolio diketahui return portofolio atau RP sama dengan 18%. Sedangkan return bebas risiko atau RS adalah 6%. Beta portofolio atau BP adalah 1,2. Standar deviasi portofolio sama dengan 20% dan return pasar atau RM 14%. Penilaian saham PT Maju Bersama dilakukan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Golden Court Model. Dengan asumsi dividen terakhir atau GO sama dengan 2.000, tingkat pertumbuhan dividen atau G 10% dan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau K sama dengan 15%. Oke, untuk menghitung dividen tahun depan, diperoleh G1 sama dengan GO dikali 1 ditambah G sama dengan 2.000 dikali 1,1 sama dengan 2.200. Sedangkan nilai intrinsik saham adalah PO
W0 sama dengan Q1 dibagi K kurangi Q, sama dengan 2.200 dibagi 0,15 dikurangi 0,10 sama dengan 44.000. Perbandingan dengan harga pasar. Nilai intrinsik sebesar Rp44.000. Sedangkan harga pasar sebesar Rp45.000. Karena harga pasar lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsik, maka saham PT Maju Bersama berada dalam kondisi overvalued. Saham tidak layak dibeli pada harga saat ini dan lebih disarankan untuk dijual karena harganya sudah di atas nilai wajar atau menahan sambil menunggu koreksi harga. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah terkait penilaian obligasi. Jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, diperoleh data sebagai berikut. Tingkat bunga kupon sebesar 12%, tingkat bunga pasar sebesar 10%, nilai nominal adalah 10 juta, harga wajar obligasi adalah Rp10.758.170. Harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga pasar karena tingkat bunga kupon 12% yaitu lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar sebesar 10%, maka obligasi tersebut memberikan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan obligasi baru yang beredar. Oleh karena itu, investor bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari nilai nominal, sehingga obligasi tersebut diperdagangkan pada harga premium atau di atas nilai nominal. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu evaluasi kinerja. Hitung indeks SARS dan indeks Jensen untuk portofolio A. Jelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, yaitu mengalahkan pasar atau tidak. Oke, untuk yang pertama, kita akan menghitung indeks SARP. Indeks SARP mengukur kinerja portofolio berdasarkan total risiko. SARP Index rumusnya adalah RP dikurangi RF dibagi OP, dengan RP adalah rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan, sedangkan RF adalah rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan. Sedangkan standar OP adalah standar deviasi return portofolio P selama periode pengamatan. Nilai SARP sebesar 0,6 yaitu positif dan cukup tinggi menunjukkan bahwa portofolio memberikan excess return sebesar 0,6% untuk setiap 1% risiko total yang ditanggung. Artinya, portofolio memberikan excess return yang baik terhadap total risiko yang ditanggung oleh investor. Semakin tinggi nilai SARP, semakin baik kinerja portofolio dalam menghasilkan return per unit risiko. Oke, untuk yang kedua kita akan menghitung indeks Jensen atau biasa disebut dengan Alpha Jensen. Indeks Jensen mengukur kemampuan manajer portofolio dalam mengalahkan pasar berdasarkan model CAPM. Expected return menurut CAPM dirumuskan sebagai berikut. E dalam kurung RP sama dengan RF ditambah beta P dalam kurung RM dikurangi RF. Di mana expected return portfolio sama dengan rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan ditambah beta portofolio P dikali return market atau return pasar dikurangin rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, yaitu 6% ditambah 1,2 dikali 14% kurangi 6% sama dengan 6% ditambah 9,6%, yaitu 15,6%.
Sedangkan untuk menghitung alpha Jinsen, yaitu RP dikurangi ERP, di mana RP adalah rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan dikurangi expected return menurut CAPM, yaitu diperoleh 18% dikurangi 15,6% sama dengan 2,4%. Dari angka tersebut, diperoleh nilai alpha Jensen positif sebesar 2,4%, yang menunjukkan bahwa manajer portofolio berhasil menghasilkan return di atas rating yang diharapkan menurut CAPM. Artinya, portofolio mengungguli kinerja pasar setelah memperhitungkan risiko yang sistematis. Oke, timbalah kita di kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir yang pertama mengenai saham PT Maju Bersama, yaitu saham PT Maju Bersama saat ini berada pada kondisi overvalued, yaitu harga pasar sebesar 45.000 lebih besar daripada nilai intrinsik saham, yaitu sebesar 44.000. Sehingga tidak layak dibeli pada harga saat ini dan lebih disarankan untuk dijual karena harganya sudah di atas nilai wajar atau menahan sambil menunggu koreksi harga. Yang kedua adalah mengenai obligasi. Obligasi diperdagangkan pada harga premium, yaitu wajar harganya di atas nilai nominal karena tingkat bunga kupon sebesar 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar sebesar 10%. Yang ketiga adalah kinerja portofolio A. Kinerja portofolio A tergolong baik, ditunjukkan oleh indeks SAR P positif sebesar 0,6, yaitu baik, dan indeks Jensen positif sebesar 2,4%, yaitu mengalahkan pasar. Sebagai kesimpulan akhir, yaitu manajer portofolio telah bekerja dengan baik, yaitu mengalahkan pasar dan berhasil memberikan return lebih tinggi daripada yang diharapkan karena mengelola risiko dengan efektif. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.